bahwa memang sih untuk short term untuk Bitcoin akan ada suatu kenaikan, tapi bukan suatu kenaikan recovery yang gue lihat ya teman. Nah ini kita langsung ke time frame 1 hari nih, lo bisa perhatikan. Ini kan analisa kemarin kita ya. Nah ini, apakah bener bang Bitcoin akan naik untuk short term? Lu perhatikan deh tuh. Sekarang candle apa yang kebentuk? Hijau ya. Dan kita semalam targetin di mana sih untuk kenaikan Bitcoin? Ada yang tahu nggak? Kalau yang semalam nyimak pasti tahu lah target kita untuk Bitcoin untuk short termnya kemana dia. Coba kalian yang tahu, kalian bisa komen-komen di bawah. Kalau yang nonton pasti tahu, kalau yang nggak nonton nggak tahu. Ya, oke, nggak apa-apa. Jadi target kita itu semalam ada di area resisten. Nah, area resisten ini start di 91.700 sampai di 92.700. Artinya di area kuning ini. Jadi untuk short term ini akan ada suatu kenaikan untuk Bitcoin di area resisten ya, di area yang gue udah tandain kuning ini. Tapi di sini gue lebih buat teman yang main spot market itu lebih, saran gue lebih tunggu di bawah aja. Jangan ini ya, jangan apa namanya, terburu-buru nafsu untuk ini agar gak ketinggalan. Jangan seperti itu. Jadi lebih wait and see ya kalau sekarang itu. Percuma aja masuk kalau kenaikannya itu secara persentase lebih kecil ya daripada penurunannya. Kopi udah siap nih buang nggak deh ya. Oke, gas lah ya. Oke teman, itu dari gue ya untuk price action Bitcoin. Sebenarnya nggak perlu ada yang gue analisa ya, karena untuk Bitcoin ya ini masih sesuai jalur analisa gue. Ya jadi dimana marketnya itu belum menunjukkan adanya signal bahwa ini akan ada suatu kenaikan yang cukup signifikan atau akan ada penurunan, itu belum ada. Tapi kalau untuk short term memang ini akan memicu untuk Bitcoin itu ke 91.200 sampai ke 92.000 US dollar. Itu udah gue ini dari semalam ya. Untuk short termnya memang ke situ, tapi lebih 50-50 kalau semalam. Karena apa? Karena semalam tuh demandnya belum ada men. Nah kalau sekarang kita lihat sama, demandnya ada, cuma itu nggak besar gitu loh untuk pembeliannya. Jadi adapun kenaikan itu kenaikan tipis kalau menurut gua. Nah terus yang gue lihat juga untuk stok RSI ini memang masih memungkinkan untuk naik ya. Paling nggak dia tuh ngebidik area sini nih. Jadi gue pikir untuk short term ini Bitcoin masih bisa memicu kenaikan nih. Baru dia akan kebanting ini. Masih bisa memicu kenaikan teman. Ya, jadi masih bisa memicu. Target di 92.700 katanya dari Mas Ajidin. Ya, betul. Ya. Semalam kita udah kasih tahu target-target kita ya teman untuk short term ya. Cuma memang kenapa gue lebih rekomen buat teman-teman itu tunggu di bawah kan, karena banyak yang main spot ya, banyak yang main spot. Terus kalaupun lu masuk sekarang itu antara, kalau lu compare ya antara persentase kenaikan dan penurunan itu masih dominan penurunan. Karena apa? Karena di time frame 1 hari yang gue lihat di sini ini memang meskipun ini nanti ada chance untuk konfirmasi top lagi ya, kayak seperti kejadian di top tanggal 4 Desember dan dia ngebuat top lagi 10 Desember ya kan, berarti ya kurang lebih 6 hari atau 5 hari ya, 6 harian. Nah di sini juga sama nih, 5 Januari mungkin nanti sampai 11 Januari dia akan sampai di ujung topnya sini. Nah pertanyaan nanti ketika udah di ujung top sini ya atau di ujung resistance sini, dia mampu ngebreak atau enggak. Kalau nggak mampu, otomatis ini akan tertekan turun lagi dan akan menimbulkan penurunan yang masih atau lebih besar daripada penurunan yang sekarang. Karena di sini yang gue lihat ya, stok RSI-nya memang ini menunjukkan akan ada suatu kenaikan gini men, kenaikan gini, tapi bukan suatu kenaikan yang besar gitu loh cuy.
ya. Makanya gue lebih buat teman-teman yang main spot ya, tunggu aja lah ya, tunggu Bitcoin sampai ke level ini nih, paling nggak di 88, 86 ya, atau di 85 sekalian 84 ini, pokoknya di area sini nih, area bawah sini, itu lebih rekomend sih teman, daripada lu masuk sekarang ya. Tapi kalau untuk scalpingan no problem sih ya, kalau lu bermain di time frame 4 jam terus eksekusinya di time frame 15 menit ya no problem. Dan seperti itu sih ya, pinter-pinter kalian lah pokoknya. Jadi untuk short term gue pikir ini masih sesuai jalur untuk analisa gue untuk Bitcoin, yang dimana dia akan mencoba untuk menuju resisten 91 sampai 92 ya, 92.700 di sini, pokoknya di area kuning ini nih. Ya intinya seperti itu ya. Nah nanti tinggal lihat nih di area kuning ini mampu di break enggak. Kalau nggak mampu di breakout, otomatis ini akan ada tekanan yang cukup lumayan. Bisa-bisa dia bisa back to 88. Itu ya seperti itu. Oke. Jadi kurang lebih itu ya. Kalau untuk kalau itu ya teman, apa namanya, yang kemarin kan ada yang tanya tuh, Bang weekly-nya gimana? Nah, weekly-nya itu kemarin udah gue cek ya. Teman-teman bisa tonton replay live streaming gue ya, teman, di YouTube gue ada kan ya replaynya itu. Nah, yang video yang kemarin belum gue potong-potong ya, mungkin nanti gue potong-potong jadi teman-teman biar enak gitu ngeliatnya. Jadi nggak harus pilah-pilah gitu loh cuy. Ya udah gue iniin. Oke, berikutnya ya temen, ini langsung aja dari Ainaya ya, ini PP buang katanya. Oke, gas PP lagi nih ya, PP.